Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat dan kami banggakan Profesor Syamsuddin, yang kami hormati dan cintai Pak Ponco Sutowo, yang kami hormati dan banggakan Profesor Bagirmanan, kemudian yang kami hormati Dr. Amir Syamsuddin, kemudian teman saya satu kuliah, Mayor Jenderal TNI Kiflan Zen. Ini beliau adalah jenderal, temannya Pak Prabowo Subianto. Kemudian Pak Abraham Samad yang kami hormati dan cintai, dan seluruh teman-teman. Ada teman saya dari Universitas Nasional, Profesor TB Masa PhD, kemudian ada Pak Caja, dan kita semua yang hadir pada hari yang berbahagia ini. Saya pertama ingin menyampaikan rasa syukur saya kepada Allah SWT karena pada hari ini kita bisa meluncurkan suatu buku yang pada tanggal 1 kita juga melakukan kegiatan, yaitu petisi keadilan Hotel Sultan. Tanggal 1 sampai hari ini saya terpaksa bekerja siang malam untuk membuat buku. Kenapa? Karena saya ini orang aktivis, Pak. Orang pergerakan. Pernah ditahan di masa Orde Baru, Pak. Bersama pimpinan Dewan Mahasiswa di seluruh Indonesia. Apa yang kita perjuangkan pada saat itu? Keadilan. Dan tadi kita melihat tidak ada keadilan di negeri ini. Bagaimana tanah yang ditempati ini oleh Hotel Sultan di atas hak guna bangunan tiba-tiba mau dirampas atas nama negara. Sebenarnya negara itu, pemilik negara yang sesungguhnya adalah kita, rakyat, Pak. Penguasa itu tiap hari berubah. Tapi rakyat itu akan terus langgeng dan ada. Oleh karena itu, Bapak-Bapak, saya tidak ada pilihan dan tidak mungkin saya turun ke jalan demonstrasi karena itu sudah lewat ya. Saya terpaksa menulis buku. Dalam berbagai pertemuan kami dengan Pak Ponco mengatakan harus berjihad katanya. Dan itulah sebenarnya semangat orang-orang aktivis, orang-orang pergerakan. Tepuk tangan semuanya. Jadi di negeri yang kita cintai ini tidak akan pernah tegak keadilan kalau didiamkan saja. Seolah-olah sudah berlalu, sudah baik semuanya, Pak. Karena itu harus ada gerakan. Kita sudah memulai dengan petisi keadilan dihadiri oleh yang saya hormati dan banggakan Pak Bagir ini. Kemudian hari ini kita meluncurkan buku lagi. Ini adalah satu kegiatan untuk membakar semangat kita. Bahwa di negeri ini terjadi ketidakadilan. Coba lihat. Siapa yang menguasai GBK ini? Saya hampir tiap hari olahraga jalan sini. Orang Cina semuanya, Pak. Dan orang asing. Kita yang berjuang untuk memerdekakan negeri ini, masa kita terpinggirkan? Ini kita harus berjuang. Menjadi penguasa di negeri sendiri, Pak. Dan itulah sesungguhnya yang membakar semangat saya untuk menulis buku ini. Kemudian Bapak-Bapak, apa isi buku ini? Buku ini menjelaskan bakti Ibnu Sutowo, Pak Ponco, dan seluruhnya. Kenapa? Saya ini dari kawasan timur, Pak. Dari kawasan timur, dari Kendari, diseleksi untuk masuk belajar di perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Saya mengenal makan bergizi gratis itu di PT IGI, Pak. Siapa yang kasih makan, Pak? Pak Ibnu Sutowo. Jadi Pak Jenderal, saya ini sampai sekarang masih tetap mendukung GMB, makan bergizi gratis. Karena saya mengalami masalah itu, Pak. Nah, jadi bilangin sama Prabowo, saya sudah menulis, saya mendukung makan bergizi gratis. Tapi jangan ada korupsi di situ, Pak. Sebab saya menulis buku, korupsi musuh bersama, satu. Kedua, korupsi di era reformasi. Nah, ini Pak Abraham tahu.
Jadi saya menulis buku Pak, 2 buku itu. Jadi nggak mungkin saya bersama-sama dengan bapak-bapak kalau memang ada indikasi korupsi di sini. Tidak ada. Saya sudah berdiskusi dengan Pak Jaja. Semua pembangunan Hotel Sultan ini dari pinjaman di luar negeri Pak, perbankan internasional. Sama sekali tidak ada Pak, tidak ada. Saya yakin betul karena saya penulis buku Korupsi Musuh Bersama Pak. Tapi dicitrakan di luar ini ada korupsi macam-macam Pak. Dan itulah yang kita harus lawan. Hadirin yang saya hormati. Jadi sekali lagi bakti begitu banyak yang dilakukan Pak Ibnu, kemudian dilanjutkan Pak Ponco, tidak hanya dalam bidang pendidikan, tapi juga bidang sosial, pembauran dan lain sebagainya. Tapi seolah-olah itu akan dibalas dengan air susu dibayar dengan air tuba, dengan tuba. Jadi seolah-olah tidak ada kebaikannya, itu kejelekannya saja. Karena itu atas nama negara dari pihak sana mau ngambil alih itu. Sebenarnya itu bukan atas negara. Para orang-orang kaya itu, oligarki itu memanfaatkan kekuasaan untuk merampas Hotel Sultan. Dan itu kita harus lawan. Itulah yang terjadi di negeri ini. Mengapa orang-orang pribumi terpinggirkan? Mereka menyogok pejabat yang korup itu untuk mengambil alih macam-macam termasuk PSN. Dan yang membuat saya sangat sedih, kalau di masa Jokowi ini barbar kalau menurut saya, brutal. Dia mengerahkan tentara itu untuk membalaki semua tidak boleh masuk di sini. Tapi perjuangan para lawyer ini akhirnya tidak menjadi kenyataan. Tapi di era sekarang lebih canggih Pak, menggunakan hakim itu Pak. Saya menduga keras hakim itu ditekan dan disogok agar mengeluarkan keputusan serta-merta harus dikosongkan bangunan dan diambil bangunannya sendiri. Inilah Bapak hadirin yang berbahagia yang membuat kita prihatin. Oleh karena itu saya sudah menggalang dukungan. Tidak hanya hari ini Pak, besok tanggal 15 mahasiswa teman-teman saya aktivis itu akan berdemonstrasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Jakarta Pusat. Kemudian tanggal 18 mohon doa dan dukungan semuanya, kita barikade tempat ini, jangan ada yang namanya penyitaan gedung ini. Karena kalau sudah disita sudah tidak apa-apa, tidak ada masalah, kita tidak berdaya apa-apa. Dan ini tidak akan terjadi kalau dukungan masyarakat. Siapapun yang berkuasa di negeri ini, kalau masyarakat bergerak, kemarin sudah mulai bergerak, macet total Jakarta ini. Kalau kita bersama-sama dengan mereka, kalau tidak ada keadilan terhadap Hotel Sultan, saya yakin ini tidak akan bisa disita dan tetap milik Ponco Sutowo. Saya kira itulah barangkali yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya amat berbangga hati, sangat menghormati, sangat bersyukur atas kehadiran Bapak-Bapak semuanya. Mudah-mudahan kebaikannya dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Profesor Husni Umar atas sambutannya.